Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faikotun Satridah dari Prodi PAI kelas 2B PAI dan PBA. Nah, di sini saya akan mereview sebuah makalah dengan judul Qada dan Qadar dalam Perspektif Ilmu Kalam. Di sini memiliki 3 pembahasan. Yang pertama, definisi qada dan qadar, perbedaan pandangan qada dan qadar dalam ilmu kalam, juga implikasi qada dan qadar terhadap kehidupan. Nah, definisi qada dan qadar. Qada berasal dari kata bahasa yang berarti ketetapan atau keputusan. Dalam ilmu kalam, qada merujuk pada ketetapan Allah yang telah ditentukan sejak azali atau sebelum penciptaan alam semesta mengenai segala sesuatu, baik bersifat umum maupun spesifik. Semua peristiwa besar maupun kecil telah ditulis dalam ketetapan ini. Sedangkan qadar adalah pencipta dan pelaksanaan ketetapan tersebut dalam realitas. Artinya, qadar mencakup bagaimana Allah mengatur dan mewujudkan ketetapan yang telah ditetapkan melalui sebab, akibat, dan sistem alam semesta. Qadar menunjukkan peran aktif dan langsung Allah dalam mengelola kehidupan alam semesta dan sesuai ketetapannya. Nah, yang kedua yaitu membahas tentang perbedaan pandangan dalam ilmu kalam. Ahlus Sunnah wal Jamaah, kelompok ini menempuh jalan tengah. Mereka mengakui bahwa segala sesuatu terjadi berdasarkan ketetapan Allah atau qada, tetapi manusia tetap memiliki kebebasan dalam memilih dan bertindak. Kebebasan manusia tidak bertentangan dengan qada dan qadar, melainkan bagian dari rencana Allah. Mereka menolak pandangan ekstrim yang menghilangkan peran akal dan tanggung jawab manusia. Nah, menurut Jabariyah, golongan ini beranggapan bahwa manusia tidak memiliki kebebasan sama sekali dan semua perbuatan telah ditentukan secara mutlak oleh Allah. Mereka melihat manusia hanya sebagai alat yang dikendalikan sepenuhnya oleh kehendak Allah tanpa pilihan bebas. Pandangan ini dianggap berlebihan dan bertentangan dengan konsep tanggung jawab moral. Sedangkan menurut Qadariyah, Sebaliknya dari Jabariyah, kelompok ini menolak peran ketentangan ilahi dalam perbuatan manusia dan mengklaim bahwa manusia memiliki kebebasan mutlak tanpa campur tangan qada dan qadar. Pendapat ini juga ekstrim karena mengabaikan kekuasaan Allah atas ciptaan dan pengaturan alam. Nah, yang ketiga yaitu implikasi qada dan qadar terhadap kehidupan. Yang pertama nih, meningkatkan ketaatan dan kepasrahan. Iman kepada qada dan qadar membuat seseorang menerima keadaan hidup dengan lapang dada, baik dalam suka maupun duka, karena memahami semua adalah ketetapan dan ujian dari Allah. Yang kedua, mendorong usaha dan doa. Meski segala sesuatu telah ditakdirkan, manusia tetap diwajibkan berusaha dan berdoa. Usaha adalah bagian dari pelaksanaan qadar Allah, sedangkan doa merupakan bentuk ikhtiar dan permohonan pertolongan. Nah, yang ketiga yaitu menumbuhkan optimisme dan ketentraman hati. Pemahaman yang benar tentang qada dan qadar memberikan ketenangan batin karena yakin bahwa segala sesuatu berada dalam kendali Allah yang Maha Bijaksana. Yang keempat yaitu menegaskan tanggung jawab moral. Qada dan qadar tidak menghilangkan tanggung jawab manusia atas perbuatan dan pilihan yang dilakukan, karena manusia diberikan kebebasan dalam ikhtiar. Nah, yang kelima yaitu mencegah sifat sombong dan pesimisme. Dengan memahami bahwa kesuksesan dan kegagalan merupakan ketetapan Allah, seorang terhindar dari kesombongan atas pencapaian dirinya dan dari rasa putus asa saat menghadapi kesulitan. Nah, yang terakhir yaitu menghindari ekstremisme.
yaitu pemahaman yang seimbang mencegah sikap Jabariyah yang menghapus kebebasan dan Qadariyah yang mengabaikan ketetapan Allah. Ini menjaga keseimbangan antara kehendak Allah dan tanggung jawab manusia. Nah, kesimpulannya di sini, pemahaman yang tepat tentang qada dan qadar dalam Islam adalah kuncinya untuk mencapai keseimbangan antara tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhtiar manusia. Hal ini menumbuhkan sikap sabar, tawakal, optimisme, serta rasa tanggung jawab moral sehingga mampu menghadapi hidup dengan ketenangan dan penuh keimanan. Dengan demikian, konsep qada dan qadar menciptakan kedamaian batin dan kekuatan spiritual dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.